Pertanyaan saya, sampai kapan target kegaduhan KIH sama KMP ini? Sudah selesai. Yang benar. Sudah selesai. Bahasa tubuh menunjukkan lain. Bapak juga pernah naik KBBM kan? Saya Ahok, Ibu. Tuan rumah Ibu Kota Jakarta, Bu. Jadi gubernur. Kasihan Pak kalau masak terus diangkut. Enggak sama pernah ibu. masak. Oh ya. Wah, ini satu rahasia terbuka Ibu Negara. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kebesaran Indonesia bukan fantasi dalam potongan geografi maupun demografi. Negeri kepulauan terbesar di dunia, dilimpahi karunia alam dan budaya tak terbantah. Kita mungkin belum negara paling hebat, tapi punya kehendak kuat untuk berbuat. Julukan negara berkembang tak membuat malu. Negara bebal, itu baru mengganggu. Indonesia dibangun untuk segenap tumpah darah. Janji konstitusi yang tidak boleh terlupa. Karena kita terlahir dengan keragaman hidup, terikat sumpah dan kecintaan yang tak pernah redup. 5 tahun Mata Najwa merayakan Indonesia. Saya kira kalau kita memang sudah mempunyai keyakinan bahwa itu benar dan baik untuk rakyat, untuk masyarakat, ya sudah segera diputuskan gitu loh. Jadi kita membuktikan bahwa TNI siap berkorban untuk menegakkan kedaulatan. Jadi ketika tulus, maka dipuji dia tak terbang. Dicaci juga tidak tumbang. Pemimpin tak boleh kirim ratapan. Pemimpin tugasnya adalah mengirimkan harapan. Itu tugasnya pemimpin. Mendapatkan amanah, diberi waktu pada saat Indonesia mengalami seperti itu, dan saya mengambil keputusan seperti itu, saya serahkan kembali kepada bangsa. Anda pandai-pandai memanfaatkan keterampilan Anda untuk kepentingan rakyat, pro rakyat, dan merayat. Masalah apa bangsa ini yang kita tidak bisa selesaikan? Semua bisa selesaikan. Asal punya pengetahuan untuk itu, punya kemauan untuk itu, dan punya tanggung jawab. Inginnya saya Indonesia raya. Merayakan Indonesia. Bulan Maret 1948, Bung Karno di alun-alun utara kota Yogyakarta menuliskan beberapa huruf vokal A, I, U, E, O di sebuah papan tulis hitam dengan kapur putih. Di belakangnya ada sebuah spanduk besar, tulisannya "Bantulah usaha pemberantasan buta huruf". Jarang kita temukan hari ini pesan dari pemerintah, pesan dari negara dimulai dengan kata bantulah. Pada waktu itu Bung Karno mengirimkan pesan pada semua, yuk kita gerakkan semua untuk membebaskan Indonesia dari buta huruf. Dan yang terjadi luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang bisa mengubah buta huruf total menjadi melek huruf total. Sebuah keberhasilan yang fantastis. Dan itu terjadi lewat ribuan orang turun tangan, ribuan orang mendirikan ikhtiar untuk memajukan saudara sebangsa. Nasionalisme, cinta tanah air Indonesia dibangun lewat gagasan. Nasionalisme bukan karena darah, tapi karena keterdidikan. Dan itu dimulai sejak tahun 1928
ketika semua berkumpul merayakan Indonesia, menjadi Indonesia dengan gagasan, bukan dengan darah. Karenanya, menjadi Indonesia tak halus kehilangan kejawaannya. Menjadi Indonesia tak kehilangan kebugisannya. Menjadi Indonesia tak kehilangan keminangannya. Menjadi Indonesia adalah menjadi sebuah masyarakat baru berdasarkan gagasan, imajinasi yang luar biasa. Keterdidikan adalah kunci. Dan di sini kemudian gerakan gotong royong, gerakan untuk memajukan bangsa menular kemana-mana karena integritas yang dibawa oleh mereka-mereka yang membawa gagasan-gagasan maju ke depan. Sekarang kita mulai fase baru, babak baru dalam perjalanan bangsa. Gagasan Indonesia ke depan adalah gagasan yang harus juga dilandasi dengan integritas. Jika itu dilakukan, maka janji kemerdekaan yang kemarin sudah dibuat, hari ini kita ikhtiarkan dalam sebuah demokrasi, insya Allah bisa dilunasi untuk setiap orang Indonesia. Dan bila itu tercapai, maka merayakan Indonesia adalah melunasi seluruh janji kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, tua muda, laki perempuan yang merasa bangsa Indonesia, orang Indonesia, mari kita bersama-sama bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Hey! Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang terbaik. Di sini bukan anak-anak, malah tempatnya para pekerja keras. Oh, di sini bukan anak-anak, manja sedikit kerja. Banyak mintanya. Oh, kerja, kerja, ayo kita kerja, 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 ayo kerja keras. Di sini bukan anak-anak, malah tempatnya para pekerja keras. Oh, di sini bukan anak-anak, manja sedikit kerja. Banyak mintanya. Oh, yeah.
selamat ulang tahun untuk Mata Najwa. Dan tentu juga selamat kepada Najwa Shihab. Mudah-mudahan acara ini selalu memberikan inspirasi ringan tapi berisi. Gitu. Mas Fahri, pertanyaan saya sampai kapan target kegaduhan KIH sama KMP ini? Sudah selesai. Yang benar. Sudah selesai. Bahasa tubuh menunjukkan lain. Di sini, di meja ini, saya sering mengatakan kepada siapapun, kepada mahasiswa juga, bahwa Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar, Indonesia tanpa Mata Najwa kehilangan pandangan. Baiklah, akan saya panggil teman saya, tapi sekaligus sekarang bukan teman saya mati satu persatu, yaitu menjadi pejabat di negeri ini. Guyon, Fahri Hamzah. Diapain saya Saya dikasih tugas yang nggak enak, itu wawancari laki-laki. Tapi saya nggak apa-apa, tapi saya senang karena sampean sering dibully di mana-mana, tapi saya selalu bilang, tidak bisa di mata wayang, setiap orang pasti ada jasanya. Dan saya ingin wawancara dalam rangka itu, bagaimana menurut sampean merayakan Indonesia, demokrasi ini sudah sampai mana? Temanya menarik karena merayakan Indonesia. Saya kira celebrate. Ya, ini penting karena banyak orang yang merasa kesasar atau loss begitu dalam demokrasi kita yang makin kompleks dan dinamis. Hari ini kita melihat Indonesia itu seperti kita tidur atau kita tinggal di dekat rel kereta. Rel kereta. Ya. Itu bising, ya, rame. Tetapi kita sadar bahwa rumah kita tidak akan celaka. Rumah kita tidak akan hancur. Kenapa kita menyadari itu? Karena kita tahu bahwa yang ribut itu, elemen-elemen demokrasi itu, partai politik, negara, rakyat, pasar, media, sosial media, dan sebagainya itu, tidak akan menghancurkan kita karena kita tahu itu ada rel. Dan kita merasa ini permainan yang safe. Tidak akan menghancurkan kita karena ada batas-batasnya. Saya kira itu. Tapi apakah sekarang lembaga rakyat, terutama apakah masih berlaku itu dari rakyat untuk rakyat? Karena, menurut Bagong yang goblok-goblokan di Indonesia ini yang dari rakyat untuk rakyat cuma satu, yaitu water cannon. Dibeli oleh uang rakyat untuk nyemprot rakyat. Ya. Saya kira itulah tugas kita hari-hari. Misalnya DPR ya, ribut. Banyak orang bicara, termasuk saya dengar ada beberapa guru besar juga yang bicara, kok DPR bisa ribut, apa mereka nggak bisa berhenti ya, mereka suruh diam gitu. Padahal mereka itu oleh konstitusi dipilih oleh rakyat memang untuk dibikin ribut. Itu yang orang nggak paham. Mereka dibikin ribut? Suruh bikin ribut. Di negara-negara tertentu itu seperti Taiwan bukan cuma ribut, tapi berantem, pukul-pukulan kursi sampai berdarah. Tapi ekonominya tetap tumbuh, rakyatnya tambah sejahtera. Karena hak dewan itu per pribadi adalah hak bertanya. Dan bertanya kan pakai mulut. Jadi bertanya, ngomong, nge-tweet, bicara di koran, rapat dan sebagainya itu adalah hak-hak dewan, anggota terutama yang secara konstitusional memang begitulah kiranya. Ini pertanyaan terakhir dari Bagong. Mas Fahri, pertanyaan saya sampai kapan target kegaduhan KIH sama KMP ini? Sudah selesai. Yang benar. Sudah selesai. Bahasa tubuh menunjukkan lain. Sudah selesai dalam pengertian kita mengerti bahwa perbedaan ini baik. Dan karena itulah saya kira semakin dinamis akan melahirkan ide-ide yang baik dalam sebagai penuntun jalannya pemerintahan sesuai dengan tugas DPR itu. Oke, penonton Mata Najwa mencatat akan selesai
keributan, kegaduhan antara KIH sama KMP. Terima kasih Bang Bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masuk ke kegaduhan wayang akapela. Bumi konjang kanjeng, langit gelap-gelap, lir kincang ing haris, risang mawe gandrung, sabaran kadulu, ukir moyak maye, lir kincang ing haris, lir tiasa lewo. Ya, tak ada yang baru di bawah sinar matahari. Dulu namanya di Banyumas ini dalang jemblung, Nana. Tiap ada panen semalam suntuk kita wayangan, wayangnya dari bahan-bahan ini. Ini jadi Raden Duryudana. Semalam suntuk. Tapi wayang akapela malam ini ceritanya tentang Dewi Gendari. Yang menutup matanya. Waduh, itu apa itu maksudnya? Pokoknya ditutup, besok kaget ngomong. Inilah wayang akapela. Breng kata gunung gamping gempal, wong sing ora cocok wis mesti mental. Breng kata gunung gamping gempal, mlaku sing jejeg aja dadi bocah nakal elo. Pada saat itu ada Raden Prabu Destarastra. Waduh. Siapa itu? Nah, kan nggak ngerti kan? Pak Jokowi ngerti? Ngerti. Masa presidennya nggak tahu? Ruhut Sitompul? Ngerti. Itu adalah orang yang dalam bahasa Jawa wasono ajur-ajur jumening jejering jagat. Ampun, Mbak. Pada zaman Pak SBY membela Pak SBY. Tapi pada zaman Pak Jokowi, ya apa? Gimana? Membela Pak Jokowi juga. Mana ada orang makan. Mana ada orang yang bisa kayak Ruhut Sitompul. Wah, memangnya Oke. Nah, ini sampai. Nah, Prabu Destarastra sebelum menjadi Raja Astina, dia disuruh memilih 3 perempuan. Mohon maaf Nana dan Ibu Budiono. Jangan merendahkan bahwa ini merendahkan perempuan. Ini perempuan zaman dulu. Belum ada Ibu Kartini, belum ada Cut Nyak Din, belum ada Dewi Sartika. Dipilih. Satunya Madrim, satunya Pandu, satunya Kunti, satunya Madrim. Madrim muda. Gendari. Kamu pasti skripsinya belum rampung. Bah, duluan ya. Ya, kamu tahu nggak? Seberat-beratnya tugas Anies Baswedan sebagai menteri, Waduh. tidak lebih berat dari tugas mahasiswa bikin skripsi. Itu mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, tapi ternyata nasib tidak bisa dipilih. Nasib tak bisa dipilih. Dewi Madrim, Dewi Kunti, Dewi Gendari, akan dinikah oleh laki-laki buta. Dewi Madrim berdoa, Dewi Kunti berdoa, dan Dewi Gendari melumuri badannya dengan minyak ikan. Dewi Gendari menolak nasibnya, tak mau menerima nasib. Kunti dan Madrim menerima nasib itu kalaupun harus dipilih oleh laki-laki buta bernama Destarastra. In the arms of the angel. Waktu itu Destarastra masuk ke kamar sang Kunti. Kunti hanya bisa menembang seperti ini. Pasrah seandainya dia harus dipilih oleh sang Destarastra. Begitu juga sang Dewi Madrim. Dia pasrah. Ketika sudah didekap, pesannya, kenapa kamu mendekap aku, wahai memilihku? Karena aku teringat Adrian Napitupulu. Kenapa sevokal itu masih bisa tidur ketika sidang? Kenapa ya? Ternyata aku dapat jawabnya. Apa tuh? Adrian Napitupulu ini pengikut Shakespeare. Siapa iki ya?
Shakespeare itu sastrawan dari Bluro. Klaten. Nah, kata Shakespeare, hidup adalah bermimpi dan kamu menjalaninya dalam keadaan tidur. Makan dulu, Mbah. Iya. Mbah, tumpengnya enak, Mbah. Iya. Dan kamu tahu cerita tentang Ibu Khofifah? Siapa lagi itu Mbah? Itu cerita tentang keikhlasan. Barang siapa yang ikhlas tidak menjadi gubernur, dia akan menjadi menteri. Cerita berakhir, ternyata kenapa dia akhirnya memeluk Dewi Hyang Amis? Karena ada dua naga yang berperang di Samudra Pasifik. Dua naga berperang memperebutkan pusaka sastra Lurdiro yang mengatakan bahwa siapa naga yang bisa merebut sastra Lurdiro akan bisa mengendalikan Nusantara. Ternyata waktu itu naga berhasil merebut dan dia masuk ke sang Gestarasta, maka bau ikan menjadi, dia menutup matanya sejak saat itu. Oh, ada di sini dia. Menutup matanya. Tuh, sekarang pertanyaannya, hei kau perempuan, sanggupkah kau melihat kenyataan ataukah kau bersumpah menutup mata seperti Gendari? Kenapa tak kau lihat Indonesia dengan mata Najwa? Duh merah warni rupa-rupa negeriku, duh merah putih mawar melati, duh warna-warni rupa-rupa negeriku, duh merah putih mawar melati. Bersabar adalah bumi. Warna-warni rupa-rupa negeriku, Bersadar adalah matahari. putih mawar melati. Keberanian adalah cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Wes Rendra. Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan selamat pada program Mata Najwa ulang tahun kelima. Saya anjurkan para pemirsa untuk tetap mengikuti program ini. Kita akan bacakan, ini dia anugerah KPI 2014 kategori program talk show terbaik diberikan kepada Mata Najwa. Bapak Inspirasi Metro. Mewakili Najwa Shihab dan tim Mata Najwa mengucapkan terima kasih untuk KPI yang telah memberikan penghargaan selama 2 tahun berturut-turut. Dan ini adalah kado yang terbaik untuk Mata Najwa yang pada bulan ini memperingati hari ulang tahun kelima. Mudah-mudahan Mata Najwa selanjutnya akan terus menjadi penebar inspirasi. Untuk tamu kehormatan 5 tahun Mata Najwa malam hari ini kita sambut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewah, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor. Mata Najwa menurut saya selalu berhasil memotret dan memberikan kita sebuah tayangan yang kritis, cerdas, dan mengangkat Indonesia dari angle yang berbeda dari talk show yang lain. Berhasil mengangkat demokrasi yang lagi berjalan, lagi belajar, berhasil mengangkat partisipasi Indonesia
dalam proses demokrasi dan berhasil juga memotret anti korupsi yang sedang slang atau masyarakat Indonesia sama-sama atau rame-rame perangi. Mari kita lihat sambil merayakan Indonesia, kita lihat tayangan dari Mata Najwa tentang demokrasi. Agar berdebat bisa lebih dengan etika, agar tidak perlu maju-maju, agar tidak perlu secara fisik berdebat ya dengan ucapan kita parle bukan preman. Pemerintahan Pak Jokowi. Kalau nggak jadi wali kota terbaik di dunia. Enggak, itu kan karangan aja. Kalau itu kan karangan. Coba tanya warga Solo dan rakyat. Silakan. Kampanye hitam ke kampanye putih ke negatif wala kampanye positif ya Syarifah, nah nggak ada urusan. Kemudian seorang tim lalu kemudian tidak tahu sesuatu yang sangat menggemparkan negeri ini karena isinya memfitnah. Ya, ini pasti anak-anak muda soal politik demokrasi terlihat antusias banget, dan itu sebenarnya suatu hal yang baik ya buat masa depan Indonesia. Jadi seperti parlemen jalanan, lewat sosial media, lewat karya, lewat speak up, mereka bisa ikut peduli menjalankan arah Indonesia. Luar biasa. Dan sebagian ada di sini teman-teman mahasiswa. Hidup mahasiswa! IPB luar biasa rame! Terima kasih banyak Pak Habibie, ramai sekali ya Pak. Hai, senangnya ada di Rana Minong Tacinto. Yang daftar untuk hadir acara ini 31.000 orang. Di bagian mana kami bisa mengamati kinerja DPRD dan DPR atau pemerintah? Kayak rock show ya. Di sini nggak mahal kan? Tapi masih lebih kalah sama Slang. Kalau Slang tadi 50.000, Mata Najwa 31.000. Masih tepuk tangan dong buat Slang, band favoritnya Pak Jokowi. Selanjutnya kita lihat cuplikan Mata Najwa yang mengangkat tentang anti korupsi. Coba kita lihat. Anti korupsi. Jadi yang banyak bermain itu pimpinan. Iya. Saya minta ulangi ya Mbak. Jadi yang banyak bermain itu pimpinan. Iya. Jadi saya kalau lagi bertemu begitu, tawar menawarnya seperti apa? Langsung to the point begitu atau seperti apa? Langsung to the point. Jadi pada saat kasus misalnya masuk ke kejaksaan, mereka bicara ini perkara dari sini ya. Karena kaderisasi koruptor itu berjalan. Ketika ada stigma bahwa semua orang berpikir pejabat itu pasti korup, tidak ada pejabat yang jujur gitu loh. Nah ini, makanya saya pikir saya hargai sekali penghargaan ini untuk mematahkan stigma bahwa tidak ada pejabat yang jujur. Jadi yang ketangkap sama KPK itu mungkin yang baru belajar aja. Ada orangnya. Tahun ya Pak ya? Nanti dibuka sebentar boleh ya? Dan hari ini laporan pengaduan ini akan saya serahkan kepada Bapak Abraham Samad. Mudah-mudahan saya yakin pasti akan ditindaklanjuti Pak. Insya Allah. Saya siap. Boleh secara simbolis dong laporan pengaduan. Dan juga tepuk tangan untuk tamu kehormatan 5 tahun Mata Najwa malam hari ini. Kita sambut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
sudah hadir. Kehormatan, kebanggaan untuk tim Mata Najwa. Silakan duduk Bapak, saya menjadi tuan rumah sekarang. Silakan duduk Bapak Presiden. Ibu Iriana, selamat datang, terima kasih. Bagi saya ya sangat inspiratif dan memotivasi ya, terutama bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang untuk kepentingan orang lain. Bahwa kita terpaksa kasih susah sedikit, kasih naik BBM, tapi kita kasih ada. Bapak juga kan pernah naikkan BBM kan? Ya, kalau Bapak gimana? Terima kasih Bapak Ibu. Malam ini adalah malam yang sangat spesial untuk Mata Najwa 5 tahun merayakan Indonesia. Malam ini juga saya ingin panggil untuk bergabung di panggung di meja Mata Najwa 2 orang yang pernah dan sedang menjadi orang nomor 2. Kita berikan sambutan paling meriah Bapak Muhammad Yusuf Kalla dan Bapak Budiono. Sekali lagi dong Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono. Pak JK apa kabar Pak? Silakan duduk. Pak Budiono apa kabar Pak Budiono? Sehat-sehat, silakan duduk Pak. Yes. Dua orang nomor 2. Pernah jadi nomor 2, dan sekarang nomor 2. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Salah satu hal yang sering kali kita soroti Pak di Mata Najwa adalah proses demokrasi. Dan yang paling sering terlupakan untuk dirayakan, bagaimana sesungguhnya proses transisi demokrasi di negeri ini yang baru saja kita lewati berjalan sangat mulus. Salah satu contoh mulusnya, kita lihat acara pisah sambut di kantor Wapres yang berikut ini. 5 tahun yang lalu hari ini, saya juga melaksanakan hal seperti ini bersama Bapak Yusuf Kalla. Jadi ini nampaknya acara ini adalah acara mengembalikan apa yang saya pinjam 5 tahun itu. Tadi Pak Bul mengatakan kantor ini dipinjam 5 tahun. Karena itu saya periksa tadi tidak ada berobatnya. Jadi Bapak tidak perlu bayar kerusakan. Saya itu lebih baik gitu. Semua berjalan dengan rapi. Dan sebagai tanda bahwa karena mengizinkan saya kembali lagi di sini, maka foto Bapak besok dipasang nomor 11 itu. Indonesia bersama Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono, sesungguhnya kan hubungan Bapak berdua itu unik. Pernah menjadi atasan, kemudian sekarang warga negara, dulu penyelenggara negara, dulu wakil presiden, sekarang wakil presiden. Menggambarkan hubungan Budiono dan Yusuf Kalla seperti apa Pak Yusuf Kalla? Ya seperti itu, artinya. Ciri khas Pak JK, seperti itu ya Pak? Itu bagaimana? Ya teman lah, sama-sama menteri di bawah Ibu Mega. Kemudian di bawah SB juga, ya kan? Walaupun sedikit pangkatnya saya lebih tinggi sedikit kan? Oh lebih tinggi Pak JK? Waktu saya Menko, beliau menteri. Waktu saya Wapres, beliau Menko, jadi naik terus gitu. Setelah itu beliau kalahkan saya waktu 29. Jadi lebih hebat sebenarnya Pak Budiono dari saya. Beliau Menko, tapi saya Menteri Keuangan, jadi uangnya pada saya. Beliau pada saya. Uangnya, tampaknya sudah sangat nyaman nih berdua. Kalau begitu, saya mohon izin, silakan dilanjutkan berdialog berdua. Kita berikan sambutan, Yusuf Kalla Budiono akan menjadi tuan rumah Mata Najwa. Silakan Pak, saya tunggu di sana. Serius Pak, silakan dilanjutkan Pak. Ayo Pak. Pak Bud, jadi sekarang gimana Pak Bud? Di ngajar atau di rumah pohon cucu atau gimana? Beberapa waktu ini Pak Yusuf, saya sangat sibuk beresin rumah. Oh rumah? 5 tahun saya tinggalkan, banyak yang rusak, saya tata kembali,
ternyata sampai sekarang belum tertata juga. Saya juga Pak, waktu pindah kembali rumah Bapak itu, butuh sebulan juga perbaiki. Tapi saya sedikit koreksi tadi ya Pak ya. Saya pinjam dari Bapak, 2009, yang saya terima adalah Istana Merdeka Selatan. Saya kembalikan tidak hanya Merdeka Selatan, tapi saya tambah sebagian dari Merdeka Utara. Oh begitu. Tapi itu artinya menyusahkan saya sebenarnya. 2 kantor itu susah itu. Tapi karena Pak Jokowi kalau ngajak ketemu lebih cepat ya kita tinggal dekat Pak Jokowi aja sebenarnya. Ini Pak, kita akan diundang untuk merayakan Indonesia oleh Mata Najwa. Saya ingin tahu barangkali Bapak bisa menyampaikan apa sih yang perlu kita rayakan, yang patut kita rayakan, dan apa caranya untuk merayakan atau membesarkan Indonesia ini. Kita rayakan kalau rakyat kita bahagia, ketawa-ketawa seperti ini, kita bahagialah, gitu Pak ya. Artinya kalau senang berarti kesusahan turun, kalau teman-teman bekerja, masyarakat bekerja kita senang lah gitu kan. Bahwa kita terpaksa kasih susah sedikit, kasih naik BBM, tapi kita kasih kan. Bapak juga pernah naikkan BBM kan? Betul. Kalau saya sudah harus masuk untuk membantu. Belum Pak? Ayo Pak Budiono, lawan Pak. Enggak merayakan Indonesia, silakan Pak. Ya kalau Bapak gimana? Begini Pak Yusuf, ini salah satu contoh tadi yang disebut oleh Najwa tadi betul. Di bidang demokrasi nampaknya kita sudah berjalan meskipun tidak secepat yang kita inginkan pada jalur yang betul. Transisi berjalan beberapa kali ini dengan mulus, damai, dan saya kira itu salah satu indikator bahwa demokrasi kita itu makin mantap. Tapi memang masih banyak yang perlu kita lakukan menurut saya. Kita harus membuat demokrasi ini raya, besar. Merayakan dalam arti itu banyak sekali yang perlu kita lakukan. Menurut saya masalah kualitas. Kualitas dari demokrasi kita itu. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang demokrasi suatu sistem yang tidak sempurna. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada demokrasi kan. Walaupun tidak sempurna. Daripada diktator kan lebih enak demokrasi Pak ya. Betul. Kita tidak bisa duduk di sini kalau diktator. Dan kita tidak jadi wapres sama-sama kalau wapres. Betul. Ya, sama-sama lah aja. Memang saya setuju bahwa 2 pemilu terakhir itu tidak ada korban jiwa, tidak ada konflik, tidak ada bakar-membakar. Beda dengan di negara lain, Filipina, Thailand atau India, Pakistan. Jadi kita menikmati itu salah satu bagian daripada kemajuan. Walaupun tentu demokrasi harus berjalan apabila kesejahteraan berarti kalau kesejahteraan tinggi gitu aja. Betul. Saya kira demokrasi itu hanya alat Pak. Akhirnya yang kita inginkan adalah kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi ramai, jalan, meriah, tetapi tidak menghasilkan manfaat bagi rakyat, ya itu bukan sistem yang diinginkan rakyat. Suatu saat akan tidak dipercaya oleh rakyat. Saya kira begitu. Mata Najwa, selamat ulang tahun, semakin mantap. Jangan lupa ya, nonton Mata Najwa. Apa enaknya dan tidak enaknya jadi orang nomor 2 Pak? Pak Budiono atau Pak JK dulu yang mau jawab? Beliau yang 2 kali dulu kan duluan. Siapa? Sweet Pak, sweet. Sweet, siapa dulu? Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono, saya mau interupsi. Saya mau nanya satu. Silakan. Apa enaknya dan tidak enaknya jadi orang nomor 2 Pak? Pak Budiono atau Pak JK dulu yang mau jawab? Tidak apa-apa Pak Jokowi.
Nggak apa-apa, silakan Pak JK. Malam ini kita merayakan. Beliau yang dua Beliau kali. dulu kan. Siapa? Sweet Pak, sweet. Sweet, siapa dulu? Apa enaknya dan tidak enaknya? Oh, enaknya. Ya. Kita boleh berbuat sesuatu yang tanggung jawab nomor 1. Ya. Kalau kita salah, bukan kita yang dipanggil oleh DPR nomor 1. Tapi begitu juga kita kerja keras, tentu juga atas nama nomor 1 juga. Gitu. Sama enaknya. Jadi memang begitu tugas nomor 2 itu Pak ya. Ya itulah nasibnya orang nomor 2 itu. Sama Pak, apa enaknya kalau dari Pak Budiono? Nanti saya sampaikan ke Pak SBY Pak. Enaknya memang kita nomor 2 itu ya memang tidak harus tadi bertanggung jawab sampai yang terakhir. Ya, ada itu, bumper ya Pak? Ya ada bumper. Walaupun kurus-kurus bumpernya tetap bumper. Akhirnya kena juga kita ya, tetapi tidak enaknya? Tidak enaknya ya nomor 2 itu. Gaji lebih kecil. Hah? Gaji lebih kecil. Gaji lebih kecil. Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang terhormat yang sudah hadir malam hari ini. Tadi sebelum acara kami sudah meminta Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono untuk memberikan deskripsi atau menuliskan 3 kata yang menggambarkan sosok seorang Budiono dan sosok seorang Yusuf Kalla. Saya akan memberikan kertas yang sudah dituliskan deskripsi ini 3 kata. Yang ini 3 kata yang menggambarkan Pak Budiono. Ini yang menulis Pak JK. Kalau gitu saya kasih ke Pak Budiono. Silakan Pak. 3 kata yang menggambarkan Pak Yusuf Kalla, yang nulis Pak Budiono. Silakan Pak JK. Betul ini bukan kau yang tulis kan? Hah? Boleh, siapa yang mau lebih dulu? Silakan Pak Budiono. Apa yang Pak Yusuf Kalla katakan terhadap sosok Budiono? Saya baca ini ya. Dibaca dong Pak. Nggak rahasia. Waduh. Di mata Najwa nggak ada yang rahasia Pak. Ini suatu komentar yang sangat baik dari Pak Yusuf kepada saya ini. Katanya saya itu tenang, cerdas dan sabar. Yes. Tenang, cerdas dan sabar. Pak Yusuf Kalla, apa kata Pak Budiono tentang Anda Pak JK? Ini. Lebih cepat, lebih baik. Tepuk tangan dong Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono. Terima kasih banyak Pak JK, Pak Budiono terima kasih. Terima kasih sekali. Ayo, Pak JK. Sekali lagi tepuk tangan Pak Yusuf Kalla dan Pak JK. Bapak Ibu, yang akan muncul dari belakang panggung ini adalah seseorang yang bicaranya selalu ceplas-ceplos. Selalu terbuka, suka marah-marah, tak jarang kontroversial. Kita sambut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pak Hakam, tepuk tangan. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam. Jalannya beda ya, udah bukan PLT, udah jadi gubernur, jalannya beda. Agak ke tengah Pak. Kalau PLT kan artinya pembantu rumah tangga ya beda dengan jalannya. Gubernur, gimana Pak, baru dilantik Pak Jokowi di istana, masih deg-degan berasanya? Enggak deg-degan, cuma merasa kayak keajaiban dunia aja. Keajaiban dunia maksudnya? Habis 2 tahun yang lalu bareng kok sekarang di depan saya gitu. Gitu ya? Yang Bapak mikir apa? Yang ada di otak ketika itu? 5 tahun lagi saya yang di situ, gitu mikirnya? Nggak berani, biasanya berani mentang-mentang ada Pak Presiden. Saya cuma liatin aja, kok mata presiden kedip-kedip gitu ya. Kedip-kedip ya? Kedip-kedip, oke. Baik, tadi kita sudah lihat Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono saling berdialog.
menjadi gubernur itu artinya adalah menjadi pelayan bagi semuanya, siap melayani. Termasuk malam ini harus siap melayani para penonton dan pemirsa Mata Najwa di seluruh Indonesia. Ini bisa-bisa dia aja nih. Padahal ngarangnya udah panjang. Oke, langsung deh gaya Pak Ahok. Pak Ahok berani nggak jadi tuan rumah Mata Najwa? Harus berani dong. Udah kepepet di sini gimana? Udah ditodong. Oke, udah siap ya? Tuan rumah Mata Najwa. Saya akan bantu begini Pak. Jadi kalau Mata Najwa itu biasanya selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya disebutkan namanya. Saya udah hafal. Benar. Kok gaya banget? Oke. Udah sering diundang ke sini masa nggak hafal gayanya. Pak, nanti kalau saya pakai tulisan break itu berarti Pak Ahok break ya. Jangan keterusan, Pak Ahok kalau ngomong kan suka panjang. Durasi Pak, durasi. Kasih tanda ya? dong, 3 menit lagi gitu. Oke, pokoknya tandanya break. Oke, siap ya Pak, saya nunggu di sana. 3, 2, 1, Q. Kameranya sebelah sini Pak Ahok. Bismillah. Nggak deg-degan ya Pak? Selamat malam. Belum Pak. Oh belum. Saya kasih. Ini kan KW2, KW2 Naswa. Oke Pak, latihan dulu Pak ya, latihan sekali. Supaya nggak salah, nanti tamunya saya spesial yang dipanggil. Oke, 3, 2, 1, Q. Selamat malam, selamat datang di acara Mata Najwa. Saya Ahok, tuan rumah Ibu Kota Jakarta. Mantap. Udah siap belum? Udah siap ya? Tuan rumah Ibu Kota mentang-mentang baru dilantik. Oke, bismillah. Kapan lagi depan presiden menteri belaga gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Kasih Q. Ini udah beneran ya? Udah direkam? Oke. Ulang lagi nih? Iya Pak. Biar mantep. Oke. Langsung panggil tamu spesial ya Pak nanti? Ya. Oke. 3, 2, 1, Q. Malam ini kita akan mengundang seorang tokoh nasional yang ikhlas melepaskan haknya sebetulnya untuk berkuasa. Siapa dia? Inilah presiden kelima kita, Ibu Megawati. Bu. Tepuk tangan sekali lagi Ibu Megawati. Selamat datang Ibu. Silakan duduk Ibu. Mata Najwa memang tajam dan juga mengungkap sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak diungkap pada acara-acara yang lain. Tapi Ibu juga tahu konsekuensinya. Pak Jokowi jadi presiden, Ahok gubernur Bu. Silakan Ibu. Saya Ahok Ibu. Tuan rumah Ibu Kota Jakarta Bu. Jadi gubernur. Kita masih ingat dulu di meja yang sama ini, kita lihat Ibu berurai air mata. Tapi jangan dimarahin loh Bu. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan sama Ibu. Ibu kok bisa? Kalau orang lain kok ketua umum partai Bu. Udah pemenang, ngapain kasih ke Pak Jokowi? Menang juga nggak jelas juga kan. Yang saya ingin tanyakan sama Ibu, kenapa Ibu bisa ambil keputusan seperti itu Bu? Saya malah jadi bingung. Apa ya? Saya karena tertarik pada waktu itu, kalau kita ingat sebelum mulai pemilu, yang namanya media itu kan mencari calon. Dan semua saya lihat, pengamat dan sebagainya begitu, wah ngomongnya hebat sekali kan. Bilangnya kan Indonesia sekarang butuh pemimpin muda, harus ada regenerasi.
Terus saya kan mulai mikir ya, padahal saya tahu saya pasti ini menang kali ini. Nah, stop dulu nih Bu. Ini stop dulu nih. Yang bilang tahu pasti menang. Ibu juga membuat sebuah keputusan yang agak sebetulnya di dunia politik agak aneh juga. Kenapa mencalonkan Pak Jokowi dan saya di DKI yang surveinya kagak menang sebetulnya? Itu juga membingungkan. Ibu mesti jawab dulu malam ini nih. Itu bingung. Mungkin itu ya. Saya ini ketua umum sekarang paling senior di Indonesia. Ada yang bilang juga mungkin di Asia. Nah, sehingga kan pahit getir pengalaman berpolitik itu mungkin sangat, ya katakanlah mungkin sangat dalam. Dan saya ini kan anaknya Bung Karno, dan ayah saya pun karena berpolitik juga mengalami sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah. Nah, sehingga kan apa ya, mungkin saya harus mengatakan akibat itu saya menjadi seorang manusia yang boleh dikatakan agak beda lah dengan memang manusia. Ibu beda kok Bu. Betul kan? Nanti saya mau tanya bedanya kemana, pasti semua akan tahu. Ini Bu, pertanyaannya gini Bu, yang orang juga heran, Ibu tadi katakan yakin kau pilih Pak Jokowi pasti jadi presiden. Tapi Ibu juga tahu konsekuensinya. Pak Jokowi jadi presiden, Ahok gubernur Bu. Ini yang masalah sekarang. Karena banyak orang berpikir belum saatnya orang turunan Tionghoa, non-muslim lagi, mimpin ibu kota. Tapi Ibu pasti sudah tahu, kalau Pak Jokowi Ibu yakin jadi presiden, pasti saya jadi gubernur. Nah, pandangan Ibu tentang nasionalisme ini perlu Ibu mungkin ceritakan Bu, supaya orang bisa mengerti. Minimal belain saya lah Bu, baru dilantik Bu. Saya bela kan udah pakai ngomong. Saya bela dengan tindakan. Kami melihat memang Mata Najwa ini adalah satu program yang sangat-sangat bagus karena begitu sering diangkat adalah hal-hal yang betul-betul menyangkut masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak Bu. Jadi menurut Ibu gimana tuh? Oh, kalau saya setuju. Betul. Hore, setuju. Ya, karena kan sebenarnya kalau kita tahu sejarah bangsa, founding fathers kita sudah meletakkan sebuah dasar negara yang sebetulnya sangat kuat, yaitu Pancasila. Dan hal itu tentunya kan seharusnya seluruh bangsa ini mengetahui, karena di Pancasila itu kita sudah tidak ada sama sekali memikirkan masalah agama, masalah suku, siapa kamu, apa rasmu, kastamu, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian yang kita ketahui hanya satu kata, bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Itu alasan pertama orang tidak terima saya Bu. Ini ada alasan kedua Bu. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak Bu. Jadi menurut Ibu gimana tuh Bu? Oh, kalau saya setuju. Betul. Hore, setuju. Ada pembenaran. Ya kan Bu, terima kasih Bu. Saya mesti ngomong dulu, kenapa setuju. Oh, iya. Karena ayah saya juga mengatakan, pemimpin itu seperti apa? Nah, tentu kan saya juga bertanya seperti apa ya? Resepnya hanya dua Pak Ahok. Yaitu apa? Satu, marah. Kedua, kalau mesti teken-teken, kan cuma kita yang teken Pak. Jadi kertasnya dan sebagainya jangan kasih orang. Nah, diingat itu Pak, udah jadi gubernur.
Jadi malam ini kita putuskan Ahok boleh marah. Asal tekennya jangan kasih orang. Nah ini mungkin Bu, kan kita baru dilantik Pak Presiden. Ada nasihat Ibu nggak Bu buat Gubernur Jakarta Bu? Habis Ibu jarang kasih saya nasihat, temenannya makan melulu sih. Gampang juga, nasihatnya gampang sekali. Itu rakyat Jakarta dikeloni saja, pasti cinta terus sama situ. Ini pertanyaan terakhir sebelum masuk yang serius. Saya bingung Bu, kalau makan sama Ibu, Ibu ini makannya juga nggak kalah sama saya Bu, banyaknya Bu. Tapi kok terakhir saya lihat Ibu kok lebih langsing nih Bu ya. Jadi berarti ada rahasia yang lain nih Bu. Kok bisa langsing gimana Bu? Saya kan waktu itu Bapak lihatnya hanya ketika Bapak makan sama saya. Ya saya kan mesti nyenengkan sebagai tamu. Masa Bapak udah susah-susah kasih lihat ini enak Bu, ini enak Bu. Masa saya cuman bilang saya ambil sedikit. Ya saya lirik Bapak, waduh makannya Pak Ahok begitu. Ya saya juga. Nanti kita ajak Pak Presiden makan Bu. Ya. Presiden ke-7. Ya, supaya tapi lihat kita makannya rakus, mudah-mudahan nafsu makannya juga tumbuh. Pak Jokowi biasa dari pagi tidak sarapan, tidak makan siang, jam 3 juga belum makan. Saya juga bingung, ini perut apa? Saya jam 12 saya udah sarapan banyak, jam 10 udah makan banyak, jam 12 udah goyang-goyang saya. Untuk waktu di kantor dulu, Pak Jokowi udah lihat saya goyang-goyang, sudah, selesai dulu rapatnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan menteri-menteri sekarang tahan lapar semua Bu. Ibu mungkin perlu nasihatin Pak Presiden Bu, supaya kasihanilah menteri-menteri yang tidak tahan lapar itu Bu. Silakan Ibu kasih komentar ke Pak Presiden Bu. Loh tapi kan sudah ada penugasan instruksi Bapak Presiden kepada kabinetnya, kan saya dengarkan saja harus bekerja. Nah saya pikir terus penghematan. Nah saya bilang syukur, alhamdulillah itu menteri-menteri pasti kurang makannya. Berarti boleh ditambah dong Bu. Ada 3 kata lagi tambahannya. Puasa. Untung saya nggak diajak jadi menteri Bu. Repot. Kalau Bapak sukanya lebih baik jadi menteri atau gubernur? Gubernur lah Bu. Gubernur ya. Makan bisa 5 kali sehari Bu. Tinggal masuk ke dalam. Kalau jadi menterinya Pak Jokowi, malah nggak bisa kurus saya kira. Hobinya kerja nggak hobi makan. Kalau saya kan kerja hobi, makan juga hobi. Ini sama. Bung, saya harus menutup dulu dengan tamu istimewa ditutup, baru kemudian Pak Ahok mempersilakan tamu istimewa untuk kembali. Silakan Pak Ahok. Nutupnya pakai apa? Gue lupa. Soalnya tadi nggak diajarin nutupnya gimana. Oh ya, nutupnya biasa. Terima Cuma kasih. diajarin bukanya doang tadi. Oh ya. Ya kan harus improv. Terima kasih atas kehadiran di Meja Mata Najwa. Terima kasih atas kehadiran di Mata Najwa. Silakan Bu. Sekali lagi tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Mega, Pak Ahok, terima kasih banyak. Figur Najwa yang sangat cerdas, original, bisa membuat narasumbernya bicara belak-belakan dan juga suatu diskusi yang sangat berkualitas. Ketika bicara dengan Obama, apa yang dibisikkan Obama misalnya? Berhadapan-hadapan nggak bisa bisik-bisik. Untuk merayakan Indonesia, saya undang Presiden Republik Indonesia.
Bapak Insinyur Joko Widodo untuk naik ke atas panggung. Pak Jokowi, apa kabar? Silakan Bapak. Tepuk tangan sekali lagi yang paling kencang Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Sesungguhnya Bapak Ibu, teman-teman, Mata Najwa sudah lama menatap sosok Joko Widodo. Sejak Joko Widodo berada di kota Solo sebagai wali kota, ketika berlaga di ibu kota, dan akhirnya duduk menjadi orang nomor 1. Kita saksikan sama-sama Pak Jokowi, perjalanan hidup Joko Widodo lewat Mata Najwa. Kini saatnya saya hadirkan Wali Kota Solo, Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak. Jangan coba-coba menyuap saya. Apakah ada yang pernah coba Pak? Apa kemudian yang Anda lakukan terhadap orang yang berusaha menyuap itu Pak? Tidak digubris sama sekali? Ya, saya bilang kalau sudah tidak ya saya tidak. Tidak. Jokowi, ini tugas negara, kamu berangkat untuk jadi calon DKI 1. Nggak ada jawaban yang lain. Menghindar dengan cara apa saya? Saya sampaikan saat itu, saya siap. Kami hanya diberikan titipan dari partai, jadilah pemimpin untuk seluruh warga DKI. Itu fungsinya fungsi controlling, manajemen kontrol. Ini kan tempat betul-betul yang tidak layak huni, tidak sehat, lingkungannya juga tidak sehat. Satu-satunya jalan hanya mereka dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Seperti itu gubernur kurus itu. Jawabannya yang bertanya siapapun, jawabannya sama. Kalau yang bertanya Bu Mega? Pak Jokowi apa kabar? Sehat-sehat Pak. Pak Ahok apa kabar? Anda sekarang maju sebagai bakal capres. Walaupun baru 1,5 tahun mengabdi di Jakarta. Artinya masyarakat memberikan dukungan karena memang kita ingin nantinya juga masih ingin menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta lewat pemerintah pusat. Dan hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang terjal ke depan yang harus kita hadapi bersama. Presiden Joko Widodo, terima kasih atas kesempatan ini. Selamat bertugas Bapak Presiden. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak. Pak Jokowi, masihkah Bapak ingat ketika pertama kali datang ke Mata Najwa waktu itu? Bulan Mei tahun 2011. Masih ingat apa sudah lupa Pak Jokowi? Ya masih, saat itu saya hanya berdua. Saya dengan ajudan, kemudian pakaiannya kalau nggak keliru, abu-abu. Yang tadi abu-abu? Iya, ya itu. Yang saya ingat ketika itu Pak Jokowi, biasanya pejabat kalau datang ke televisi atau ke suatu tempat itu selalu rame. Tapi ini saya bingung, ada pejabat daerah, datangnya cuma berdua, kalem, banyak senyum, dan tampak sangat sederhana. Itu yang sangat teringat di benak saya. Masih seperti itukah Jokowi di 2011 dengan yang sekarang sudah jadi presiden? Iya, yang menilai masyarakat. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Ya. Episode waktu itu Pak, itu episode judulnya Nyali Perintis. Kalau Pak Jokowi masih ingat, ketika itu Mata Najwa menyandingkan Joko Widodo dengan Gubernur DKI di era 70-an dengan Ali Sadikin. Nyali Perintis. Kalau sekarang, kalau dulu Wali Kota Solo bernyali, sekarang nyalinya double berapa sudah jadi presiden Pak? Ya tetap sama. Tetap sama? Tidak bertambah atau double? Enggak, dari dulu sampai besar. Sekarang tetap sama. Tetap sama. Walaupun kekuasaan sudah menjadi sangat besar sekarang. Tetap sama. Tetap sama. Adakah tapi yang berubah
Pak Jokowi? Karena tentunya jabatan ini, jabatan orang nomor 1, dengan rentang waktu yang begitu, mungkin bisa dikatakan begitu cepat, adakah yang berubah yang dirasakan Pak Jokowi? Nggak ada, kalau saya nimbang badan ya masih tetap. Nggak berubah. Nggak berubah? Nggak berubah. Jadi makanan istana juga sama aja? Makanan istana, ya kalau saya itu makan enak sama nggak enak juga sama saja. Saya anggap sama saja. Baik, percuma Ibu Iriana masak percuma ya Pak? Kasihan Pak kalau masak terus dianggap Nggak sama pernah aja. masak. Oh ya. Wah, ini satu rahasia terbuka Ibu Negara. Oh, tidak pernah masak ya Pak? Pernah. Tidak pernah dipesankan masak tertentu, tidak? Iya dipesankan, tapi nggak masak sendiri maksud saya. Oh gitu, nggak apa-apa Ibu, masih didengarkan. Pak Jokowi, kita ingin dengar cerita-cerita di balik layar ketika Pak Jokowi ke luar negeri kemarin. Cerita resminya kita sudah dengar, tapi saya ingin tahu ketika bicara dengan Obama, apa yang dibisikkan Obama misalnya? Berhadapan-hadapan kan nggak bisa bisik-bisik. Padahal pertanyaan saya udah sok dramatis jawabnya gitu. Ya emang benar, resmi berhadapan-hadapan kan ngomong-ngomongannya. Basa-basinya apa sih Pak? Kalau sama pemimpin dunia itu basa-basinya apa? Basa-basinya ya ngomongnya selalu ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik antara negara mereka dengan Indonesia, kemudian dan kita harapkan hubungan ini ke depan bisa kita tingkatkan lagi, kembangkan lagi gitu. Itu bukan basa-basi dong Pak, itu ngomong serius. Ya ngomong serius tapi kelamaan kalau menurut saya. Kalau saya langsung aja To the point. Iya, saya pengen ada investor yang garap pelabuhan, kamu punya ndak? Itu aja. Bapak langsung gaya pedagang mebelnya dibawa ya Pak? Bukan gitu. Yang langsung to the point aja lah. Nanti akhirnya juga ke situ gitu loh. Ketika dengan Putin juga langsung to the point gitu Pak? Iya. Saya tanya langsung gimana? Ada masalah-masalah enggak dengan investor Rusia yang mau ke Indonesia? Saya lihat dari dulu kan banyak yang mau ke Indonesia, tapi sampai sekarang mana saya tunggu gitu aja. Langsung. Saya tunggu. Dia juga ngomong, ini kita sudah siapkan, ini mau membuat misalnya semeter di Kalimantan, kemudian membuat jalur rel kereta api di Kalimantan Timur. Saya sampaikan, ya mana kayak gitu kan langsung. Jadi Pak Jokowi agak nantang dikit, mana gitu, bukan buktikan. nantang, segera dong gitu loh. Segera. Karena infrastruktur itu sangat ditunggu untuk mengkoneksikan antara kota dengan kota, provinsi dengan provinsi, antara pulau dengan pulau itu. Jadi mungkin ya nggak tahu ya, mungkin banyak orang menganggap diplomasi saya ini diplomasi yang terlalu sederhana, itu langsung itu. Pak Jokowi merasa itu juga terlalu sederhana? Enggak tahu, saya biasa ngomong juga seperti itu sih. Ke siapapun, ke Putin, ke Obama, ke menteri-menteri, ke siapapun? Iya, iya, langsung beda kalau di rapat besarnya, ya kita masih diberi prolog dikit itu. Tapi kalau sudah bilateral, langsung saya ngomong. Baik, kasih tepuk tangan dong Presiden Jokowi. Ya, saya kira masih banyak tokoh-tokoh yang berhasil ya, terutama pimpinan daerah, supaya juga ikut dipublikasi lah ya. Nah, apa yang menyebabkan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia itu turun, Bapak? Pak Jokowi, saya masih ada beberapa pertanyaan. Tetapi sebelumnya Pak Jokowi, saya mau ngaku Pak, saya mau cerita. Mata Najwa salah satunya itu Pak, selalu niat kita Pak, ingin mengajak anak-anak muda, teman-teman mahasiswa, di dada-dada, untuk berani bicara Pak. Berani bicara, berani mengungkapkan pendapat, berani melawan kalau ada ketidakbenaran, partisipasi dan turun tangan. Itu misi Mata Najwa Pak Jokowi.
Dan karenanya di ulang tahun spesial Mata Najwa, kami buat itu Pak, saya jadi malu, buat audisi menjadi Najwa. Yang ikut banyak Pak, ratusan dari seluruh Indonesia, dan kita lihat cuplikan audisinya yang berikut ini. Berani memerankan Najwa Shihab? Inilah saatnya. Ikuti audisi menjadi Najwa. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me. Negeri terlepas dari penjajah. Bagaimana kini bangsa? Yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a I'm on the floor. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Waduh. Sosok satu ini penuh kontroversi, justru mampu dijawabnya dengan lantang. Memiliki satu kapal selam gitu ya. Dan Pak Jokowi, malam ini sudah terpilih satu mahasiswa yang menjadi pemenang audisi menjadi Najwa, dan kita akan berikan kesempatan kalau Bapak berkenan untuk langsung mewawancara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bapak berkenan bersedia Pak? Boleh. Bersedia. Baik, kita panggilkan Tori Andromeda, mahasiswa dari Madiun, Jawa Timur. Silakan Tori, boleh salaman dulu sama Pak Presiden. Tori, baik. Nggak deg-degan kan? Enggak, santai. Padahal tadi ngakunya deg-degan. Silakan Tori. Aduh. Selamat malam Bapak Presiden. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai Bapak. Terima kasih untuk Mbak Najwa juga sudah memberikan kesempatan. Nama saya Tori Andromeda Bapak. Usia saya 22 tahun, mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita lihat akhir-akhir ini teman-teman mahasiswa di luar sana banyak sekali yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang pada akhirnya itu menaikkan harga BBM. Nah, apa yang menyebabkan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia itu turun, Bapak? Yang pertama, anggaran subsidi BBM kita itu terlalu besar, sangat besar sekali. Bayangkan, kayak di dalam perencanaan tahun depan, itu subsidinya lebih dari 300 triliun. Kemudian coba kita lihat, dalam 5 tahun, anggaran untuk subsidi BBM 714 triliun. Untuk anggaran kesehatan hanya 220 triliun. Untuk anggaran infrastruktur membuat jalan, pelabuhan, jembatan hanya 570. Benar enggak? Artinya subsidi itu harus berpihak kemana? Kalau menurut saya, subsidi itu harus berpihak kepada yang tidak mampu. Subsidi itu harus berpihak pada yang belum sejahtera. Padahal subsidi BBM itu 72%, data yang saya terima, 72% itu dinikmati oleh orang yang memakai mobil. Mobil mewah. Termasuk mobil mewah. Plus motor. Baru hanya kurang lebih 10% yang masuk ke yang kurang mampu. Betul tidak? Keberpihakan ini yang ingin kita geser, kita alihkan dari sektor-sektor yang konsumtif, ya kan? Setiap subsidi itu setiap hari kan kita bakar. Bensin itu kita bakar setiap hari dan hilang. 714 triliun hilang. Akan kita geser ke sektor-sektor produktif. Untuk siapa? Untuk yang tadi. Untuk yang belum sejahtera. Misalnya benih untuk petani. Ini belum kejadian, nanti masih tahun depan. Irigasi untuk petani, pupuk untuk petani, mesin pendingin untuk nelayan.
modal kerja untuk usaha kecil, usaha mikro yang ada di desa-desa. Ini yang mau kita tuju. Jangan sampai setiap tahun kita hanya membakar 300 triliun, diulang-ulang 300 triliun, dan kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang ingin kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ini setiap hari boros, setiap hari tidak hemat, padahal kita masih memerlukan anggaran itu untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang produktif, sehingga kita ingin subsidi itu tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Apa tidak ada alternatif lain gitu, Bapak? Alternatif lain apa? Saya mau tanya. Mungkin dengan menaikkan pajak ya, atau apa? Tetap ya, tetap. Artinya tetap kayak tahun depan itu sektor penerimaan negara itu juga harus naik. Karena memang juga ada peluang untuk penerimaan negara itu lebih besar. Dan bukan menaikkan persentase pajaknya, tetapi orang yang membayar pajak harus lebih besar. Sehingga nanti angka penerimaan negara menjadi lebih gede. Tetapi sekali lagi, ini adalah subsidi tadi, kembali ke subsidi BBM, ini adalah untuk hal-hal yang konsumsi, yang konsumtif. Akan kita balik ke hal-hal yang produktif, yang berkaitan dengan produksi, yang berkaitan dengan menghasilkan sesuatu. Itu. Tapi kenapa Bapak Presiden yang mengumumkan langsung gitu di istana? Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sesuatu yang sulit. Dalam situasi yang sulit seperti ini, pemimpinnya harus hadir. Jangan malah menghindar. Jangan malah menghindar. Saya bisa aja suruh Menteri ESDM untuk mengumumkan. Karena Menteri SDM yang bertanda tangan mengenai apa? Mengenai harga perubahan harga yang ada. Tetapi tidak, saya ingin mengumumkan sendiri meskipun banyak orang menyampaikan nanti Bapak bisa tidak jadi populer loh. Ada yang menyampaikan seperti itu. Tidak, saya ingin umumkan sendiri. Karena ini menyangkut, sekali lagi, menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Sudah dari? Tapi tidak takut kepopuleran Bapak juga menurun mungkin? Saya bekerja tidak untuk populer. Saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk popularitas. Enggak. Okay. Saya tahu, dengan mengumumkan itu, popularitas saya menjadi turun. Tetapi sekali lagi, saya bekerja tidak untuk popularitas. Enggak. Topik lain nih, Mbak Najwa. Okay. Jadi, Pak Jokowi masih suka Metallica, Pak? Enggak. Oh, enggak suka, Pak? Enggak, maksudnya dia hanya Metallica saja. Oh. Nah, sebagai kapasitas... Ada yang lain kan, bukan hanya... Slang disebut dong, Pak, slang. Iya, kalau di sini jelas kita slang senang, Superman is dead senang. Burger Kill senang. Masih sempat dengar musik Pak Jokowi? Ya, kalau di mobil. Di mobil. Yang diputar apa, Pak? Apanya? Kasetnya. Ya. Kaset saya kuno banget ya, Pak. Ketahuan 5 tahunnya ketahuan. Yang diputar apa biasanya lagunya, Pak? Kalau lagi suntuk, lagi kangen Ibu Iriana, yang diputar apa, Pak? Ya macam-macam. Mulai dari Led Zeppelin, Napalm Death, Megadeth, Guns N' Roses, itu. Ada yang mau ditanya, Tori? Tapi seberapa besar musik mempengaruhi Bapak Presiden sehingga sekarang menjadi seperti sekarang gitu, Bapak? Apa? Kalau musik apa? Kalau rock itu ya, itu memberi semangat itu. Dan apa? Kalau drumnya pas itu, mendobrak kelihatannya gitu. Kalau didengarkan tuh derak gitu langsung. Oke, baik. Terima kasih, Tori. Sudah mewawancara, kasih tepuk tangan hebat ya. Mahasiswa kita berani berbicara.
bicara dan berani bertanya ke Presiden Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Sudah memberikan kesempatan, Pak Jokowi. Terima kasih. Boleh, silakan kembali kita. Boleh salaman sekali lagi? Ya, terima kasih Tori, silakan kembali. Bagi saya Mata Najwa itu tontonan yang betul-betul cerdas dan selalu menyajikan dengan perspektif yang sangat tajam seperti namanya Mata Najwa dan seperti hostnya yang sangat tajam. Pak Yusuf Kala jelas matang ya. Cepat gitu. Cepat. 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 Kalah cepat sama Pak Jokowi atau tetap lebih? Oh, enggak, cepat saya. Pak Jokowi, di depan kita saat ini ada begitu banyak tokoh-tokoh, ada begitu banyak undangan yang hadir. Saya harus menyapa Pak Surya Paloh. Selamat malam Pak Surya. Terima kasih Pak Surya sudah hadir. Ada beberapa menteri-menteri, ada Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam Pak Mahfud. Terima kasih sudah hadir, ada begitu banyak anggota-anggota Dewan. Ada Mbak Yeni Wahid, halo Mbak Yeni. Ada Ibu Hovifah, ada para menteri. Para menteri ini Pak, ini karena Pak Jokowi datang, kira-kira mau datang atau karena memang suka Mata Najwa menurut Pak Jokowi? Enggak tahu, saya enggak ngajak-ngajak. Berarti saya asumsikan karena memang cinta Mata Najwa ya, para Bapak Ibu Menteri, terima kasih. Sudah pernah memarahi mereka Pak? Kabinet kerja sudah pernah dimarahi? Sampai saat ini belum, karena saya melihat juga beliau menteri ini saya lihat betul-betul bekerja keras, Jadi belum ada yang itu ya? Belum bekerja keras. Dan saya kalau marah ya kalau pas diperlukan saja lah. Kalau nggak diperlukan kenapa harus marah? Oh baik, kalau tidak diperlukan tidak harus marah. Pak, satu pertanyaan sebelum saya nanti mengundang untuk memberikan catatan penutup tamu-tamu yang lain. Ada dua wakil Bapak malam ini hadir. Pak Yusuf Kala dan mantan wakil Pak Basuki Cahayapurnama yang tadi sudah dilantik. Komentar Bapak terhadap dua wakil ini Pak? Apa ya? Pak Basuki Cahayapurnama dulu. Ya. Ceplas-ceplos. Yes. Energik, bekerja keras, tapi orang banyak berpendapat suka marah-marah. Menurut saya tidak. Cocok itu. Untuk Jakarta memang harus marah-marah gitu Pak? Untuk Jakarta, pekerja kerasnya ya diperlukan. Energiknya ya diperlukan. Ceplas-ceplosnya ya diperlukan. Marah-marahnya mungkin perlu dikurangi dikit. Perlu dikurangi sedikit. Boleh dong kasih tepuk tangan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jokowi. Kalau untuk wakil yang satu lagi Pak, yang sekarang jadi orang nomor 2? Pak Yusuf Kala jelas matang ya. Matang. Berpengalaman. Kalau berbicara Pak JK langsung tek udah, karena memang pengalamannya ada. Kemudian juga pekerja keras. Luar biasa. Malam ini tambah. Oh ya, nambah Pak. Cepat gitu loh. Cepat. Cepat. Kalah cepat sama Pak Jokowi atau tetap lebih cepat? Enggak, cepat saya. Tetap cepat Pak Jokowi. Malam ini merayakan Indonesia. Saya minta untuk tamu-tamu yang lain, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Yusuf Kala, kemudian Bapak Budiono untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung Pak untuk menutup Mata Najwa. Jadi kita kasihkan tepuk tangan sambutan sekali lagi. Ya, 5 tahun Mata Najwa merayakan Indonesia bersama kita semua yang hadir di sini. Catatan penutup dari Pak Jokowi, Pak JK, Ibu Mega, dan Pak Budiono. Dari sekian banyak hal yang indah di negeri ini, apa satu hal menurut Bapak dan Ibu, satu hal saja secara pribadi yang perlu dirayakan secara sungguh-sungguh? Satu hal dari sekian banyak hal indah, hal penting di negeri ini. Apa yang paling perlu selalu diingat dan dirayakan? Pak Yusuf Kala?
Ya, tentu yang paling pokok persatuannya dan bagaimana menjaga keadilan. Karena dari semua masalah di Indonesia ini selalu terletak di situ. Kalau kita berlaku tidak adil atau orang atau antar daerah, selalu timbul masalah. Karena itu kita butuh persatuan. Tapi persatuan itu baru bisa terjadi kalau ada keadilan. Satu hal yang perlu dirayakan, persatuan Indonesia. Ibu Mega, apa menurut Ibu yang paling selalu jangan pernah kita lupakan, harus terus kita rayakan dari Indonesia? Indonesia Raya, Ibu waktu itu bilang. Indonesia itu sebagai salah satu negara di dunia harus selalu, rakyatnya harus selalu mengingat bahwa dia selalu ada. Jadi maksud saya, jangan mau kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Begitu mental kita turun, makanya saya senang banget ketika Pak Jokowi bilang harus ada revolusi mental. Itu sangat benar, karena sebagai bangsa kita harus mendedikasikan diri kita bagi negara kita, karena negara itu akan selalu ada kalau rakyatnya tahu bahwa memang negara itu akan ada selamanya. Kita terlalu banyak melihat negara-negara lain karena rakyatnya sangat tidak mengerti bahwa mereka hidup di dalam sebuah negara dan menjadi sebuah bangsa. Betapa sedihnya kita kalau mengalami seperti bangsa Palestina. Sudah berapa puluh tahun dia mencari tanah air. Sampai hari ini dia belum punya. Nah, kita diberi rahmat yang luar biasa. Makanya saya beri sama Pak Jokowi. Tak kalah. Mesti pimpin Indonesia ini. Kasih tepuk tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Budiono, dari sekian banyak hal positif negeri ini, apa yang menurut Bapak paling penting? Dan jangan pernah kita lupakan, harus kita rayakan terus, Pak. Ya, kalau saya Najwa, yang jadi aset yang kita akan andalkan, itu harus kita jaga dan kita pupuk, yaitu generasi muda kita. Mereka lah yang nanti harus mengambil estafet, dan ini sangat penting bagi kita semua untuk menyiapkan mereka, supaya cita-cita dari pendiri bangsa ini akan berlanjut 1000, 2000, 30, 3000 tahun ke depan. Kuncinya anak muda, generasi muda yang siap untuk memimpin bangsa ini dan lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi muda. Terakhir, penutup Pak Jokowi. Kita semua harus sadar bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Oleh sebab itu, yang namanya Bhinneka Tunggal Ikaan itu harus terus kita jaga. Yang tadi disampaikan Pak JK, yang namanya persatuan itu juga terus harus kita jaga. Untuk menjadi bangsa yang besar, dua itu yang harus terus kita ingat dan terus kita jaga. Kita berikan tepuk tangan. Hal penting merayakan Indonesia. Terima kasih banyak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih banyak sudah hadir. Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Bapak Budiono. Terima kasih sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, menteri-menteri kabinet, ada berbagai anggota DPR dari berbagai fraksi, teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa, yang semuanya sudah mengiringi 5 tahun perjalanan Mata Najwa. Insya Allah kita akan selalu bersama merayakan Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.
Siapakah wajah Indonesia kita? Adakah di dalamnya generasi muda menjadi penentunya? Indonesia baru perlahan tercipta melihat negara sebagai milik bersama. Terbangun dari rasa memiliki, anak bangsa yang berjanji untuk peduli. Warga negara yang aktif terlibat, menjaga hajat hidup orang banyak. Penguasa bisa kalah berkali-kali, namun negara bangsa harus dibela mati. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. NKRI tak berarti penyeragaman, melainkan perwujudan kesetaraan dan kesejahteraan. Sebab negara akan kuat senantiasa saat rakyatnya terdidik untuk berdaya. Mengisi ruang kosong pemerintah, bertindak nyata bukan sekedar banyak kata. Mari merayakan Indonesia. Mengabdi dengan bangga bukan berlomba jadi pemangsa negara. Indonesia sudah besar sebagai angka. Di tangan kita, angka harus